Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا يا الله من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا علمتك وانصرنا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Maqata Simpruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini atas karunia Allah, atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita, istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan nantinya diterima Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amalnya sebagai amal penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sampai halaman 26. Halaman 26 di faslun yang ketiga itu sudah bab luqathah, udah separuh kemarin itu ya. Wal luqathah ala arba'ati adrub. Nah, itu. Jadi baris kelima. Baris kelima dari bawah. Halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal luqatatu ala arba'ati adrub. Ya. Jadi luqathah itu terbagi menjadi 4. Wal luqatatu ala arba'ati adrub. Luqathah itu terbagi menjadi 4. Barang temuan itu terbagi menjadi 4. Ya, kemarin sudah dijelaskan barang temuan ini seperti apa dulu temuannya itu. Ya, ada yang benda mati, benda yang bisa basi, benda yang bernyawa, macam-macam temuannya. Ya, maka di dalam bab luqathah ini terbagi menjadi 4, gitu ya temuannya. Nah, yang pertama adalah ahaduha. Jadi ahaduha ma yabqa 'ala dawami fahada hukmuhu, gitu. Ahaduha, dan yang pertama adalah perkara yabqa yang tahan lama. Yabqa tetap 'ala dawami, apa ya? Benda itu bisa tahan lama gitu. Ya baqa 'ala dawam. Bisa tahan lama gitu. Ma ya baqa, ma perkara ya baqa tahan 'ala dawam, ya. Bertahan secara lama. Benda itu pokoknya bertahan lama. Kayak duit ya bisa bertahan lama. Atau semisal duit yang bisa bertahan lama, emas, benda-benda yang bertahan lama dah. Ya, itu termasuk barang luqathah temuan yang jenis pertama. Nah, maka ketika kita menemukan benda yang mana bisa bertahan lama, ya, fahada hukmuhu. Nah, hukumnya seperti yang sudah
saya jelaskan di awal, ya, bisa dijual, tapi nanti ketika ada yang mencari, maka kita menggantinya dengan harga itu. Kita pakai dulu, nanti kalau ada yang mencarinya, baru kita ganti dengan harga yang semisal. Itu, ya, bisa. Atau kita simpan, bisa juga kita simpan. Pada intinya kalau kita menemukan benda yang berharga, itu memang harus diumumkannya dalam jangka 1 tahun, ya. Ketika 1 tahun kok nggak ada yang memiliki, nggak ada yang mencari, baru kita boleh memilikinya. Tapi tetap dengan syarat dia bertanggung jawab kalau nantinya dalam 1 tahun itu kok masih ada yang mencari, ya, dan ciri-cirinya tepat, ya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Ketika diumumkan 1 tahun kok nggak ada yang mencari, kayaknya udah, kalau nggak ada yang mencari ya udah, orangnya yang punya mungkin sudah ikhlas, gitu loh, ya, kayak begitu. Tapi seandainya terjadi, ya, di penjelasan sebelumnya, seandainya terjadi 1 tahun lebih 1 bulan kok masih ada yang mencari dan betul ciri-cirinya yang disebutkan, maka kita harus ikhlas untuk menggantinya, untuk memberikannya. Itu kalau memang itu terjadi. Kayaknya nggak ada dah kalau udah 1 tahun itu baru ada yang mencari, atau 1 tahun lebih. Maka syariat Islam memberikan waktu tempo 1 tahun dalam mengumumkannya itu, kalau memang itu benda berharga, ya, benda berharga. Kemudian wasani, dan yang kedua, macam yang kedua adalah malaya baqa, barang yang tidak tahan lama, ya, mala perkara laya baqa yang tidak tahan lama. Kat-ta'am, kayak makanan, ya, kat-ta'ami radbi, ya, kayak makanan radbin itu basah. Kat-ta'ami radbi itu basah, ya. Fahuwa, maka ketika kita menemukan barang yang basah berupa makanan yang mana ada tempo untuk basi, ya, dalam waktu bahkan sehari aja bisa basi, itu umpamanya menemukan makanan. Fahuwa mukhayyarun baina akalihi wa ghurmihi, maka ada pilihan. Fahuwa mukhayyar itu maka ada pilihan, boleh memilih ketika kita menemukan benda yang bisa basi, ya, kayak makanan atau makanan yang basah atau makanan kering, pokoknya apa aja dah yang bisa basi, yang ada expirednya, ada kadar luarsanya nanti, ya, nggak bisa tahan lama lah istilahnya. Pokoknya makanan selama-lamanya kayak apa sih kalau memang benda, apalagi itu benda basah, makanan basah, ya. Nah, ini diibaratkan benda yang basah, makanan yang basah, maka ada 2 pilihan. Pertama ada baina akalihi, di antara dia boleh memakannya, wa ghurmihi, dan dia bertanggung jawab. Udah makan aja kalau nemu, ya, nasi bungkus isinya, ya, umpamanya ikan daging sate 1 bungkus, ya, isinya berapa tusuk gitu, plus gulai sop kambing. Nah, itu di situ. Seandainya nemu di jalan, seandainya ada yang jatuh di jalan gitu loh, ya, nah itu boleh kita langsung makan. Tapi nanti ketika ada yang mencari, kita wajib menggantinya, ya. Kita justru kalau memang takut basi daripada mubazir, malah harus dikonsumsi, harus kita makan. Kalau enggak ya kasih orang, biar enggak mubazir itu barang. Itu makanan, ada waktu, gitu loh. Kalau nemu, nanti kalau ada yang mencari, nah kita kena wajib wa ghurmihi tadi itu, kena wajib tanggung jawab untuk menggantinya, ya. Kalau nemu makanan yang basah, nah kalau kita udah nemu makanan kita bawa, kita tunggu aja orangnya sampai itu basi, terus jadi benda yang mubazir, maka kena dosa nanti. Maka juru lebih baik dimakan aja. Kalau nanti ada yang ganti, ya udah, ada yang nyari, kita ganti, ya. Yang penting kita bertanggung jawab. Kalau nggak ada yang nyari, alhamdulillah, berarti rezeki. Itu kalau makanan, nemu makanan. Nuh, sampai sebegitunya syariat itu mengatur, sampai sebegitunya syariat Islam itu mengatur umatnya, biar tidak ada sedikit pun sebutir nasi yang masuk ini secara haram, kayak gitu.
Ya, kalau satu butir nasi pun itu masuk dalam mulut kita itu haram. Nah, ini berbahaya. Itu berbahaya. Jangankan cari yang halal, kadang-kadang cari yang haram aja ya susah gitu. Kadang-kadang satu piring nasi itu yang diberkahi, yang dirahmati Allah itu ada satu, di dalam satu butir nasi gitu. Terkadang Allah itu ya satu piring nasi ini, satu butir itu kadang-kadang yang diberkahi, nggak semuanya. Nah, satu butir itu yang jadi tenaga untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, yang jadi penyemangat dalam beribadah itu kadang ya satu butir itu yang dirahmati, begitu. Iya. Bahkan dalam etika makan itu macam-macam ulama itu. Satu butir nggak ada yang tersisa, bersih. Ya, satu butir nasi nggak ada yang tersisa, bersih. Karena takutnya nanti yang sisa itulah yang dirahmat, yang diberkati Allah. Ya, sehingga tertinggal itu berkatnya. Ya, berkahnya dalam kita makan itu. Gitu. Bahkan ada salah satu ulama kalau makan itu udah seperti mau pergi, mau menghadapi presiden, mau menghadap tamu istimewa, mau makan aja rapi banget. Ada yang seperti itu ulama. Ya, karena apa ya, penghormatan kepada nasi ini sebegitunya. Jadi nasi juga makhluk Allah, ciptaan Allah. Begitu, perlu ada penghargaan, perlu ada dihargai gitu, sampai sebegitunya. Subhanallah. Itu ulama-ulama yang kita susah untuk mencontohnya. Baik, jadi itulah ya, ketika nasi ketika barang makanan yang sudah bisa basi atau bahkan jangka panjang, nggak bisa jangka panjang, langsung aja konsumsi, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mencari boleh digantinya. Nah, atau pilihan yang kedua, wahifdi samani, wahifdi atau menjaganya, ya, atau au bai'ihi atau menjualnya itu. Au bai'ihi atau dijual. Nah, saya lagi kenyang nih. Udah, ini saya nemu nih, kenyang. Saya kalau makan nggak suka apa nggak selera ini. Udah beli aja. Saya nemu ini. Takutnya apa kalau kita jual? Ya, ambil nih, tapi bayarin ya. Ketika ada yang nyari, kasih itu duitnya buat pengganti, ya. Ini kan jadi au bai'ihi wa hifdzi samanihi, dijual kemudian dijaga, harganya itu dijaga. Laku berapa itulah dijaga duitnya. Dirupain duit dulu baru dijaga uangnya. Itu pilihan yang kedua, ya. Oke. Jadi pilihannya yang kedua seperti itu, dijual. Ketika kita nemu makanan basah, ya, kita nggak selera makanannya, ya. Kalau kita dikasih orang, ya nggak apa-apa kasihnya orang, tapi kita tetap nanti ganti. Kalau kita nggak mau ganti, dikasih orang, beli ya. Nanti kalau ada yang nyari, saya ketempuhan nanti. Beli aja ini makanan, saya nemu. Mau nggak mau belinya? Dengan harga, ya udahlah, harga sewajarnya lah. Pasaran harganya berapa gitu, sewajarnya. Nah, boleh. Tapi kalau kita kasih orang, berarti kita kan kena, nanti yang kita yang nemuin itu kena tanggung jawab kalau ada yang nyariin. Ya udah, kita harus ikhlas menggantinya. Kita mengasihnya orang ibadah, beramal, nah kita menggantinya juga nantinya sebagai tanggung jawab kita atas barang temuan tadi, ya, begitu. Kemudian wasalisu ma yabqa bi'alaji karutab, ya. Yang ketiga ini adalah benda ma yabqa, yang tahan lama, ya, yang tahan lama, bi'alajen, dengan bantuan sesuatu atau dengan bantuan pengawet gitu loh. Bi'alaj dengan bantuan pengawet atau sejenisnya. Karutab, kayak rutab. Rutab itu ya seperti rutab, kurma basah itu loh. Ya, kurma basah ini ya agak tahan lama. Kurma basah itu kan mengering. Kalau udah lama-lama mengering, apalagi dikasih obat pengawet, udah lama banget, ya. Nah, itu. Fayaf'alu ma fihil maslahah, ya. Maka di sini jadi, maka bagi yang menemukan
Fayaf'alu, jadi fayaf'alu ma fihil maslahah, maka bagi yang menemukan itu boleh melakukan apa yang dirasa itu baik. Jadi fayaf'al, maka bagi yang menemukan ma ing perkara fihi di dalam lukoto tadi al maslahah, ambil al maslahah itu ya ambil baiknya gimana, ambil maslahatnya gimana, baiknya gimana. Mim bai'ihi, dijual boleh, wa hifdihi tamani, dan kemudian dijaga hasil jualnya itu, ya. Kalau menemukan benda seperti ruktop kurma basah, yang mana benda itu bisa disimpan, ya, bisa diawetkan, ya, gitu. Kemudian autaj fihi, atau yang basah, kurma basah itu di tajwif itu pengeringan, dikeringkan gitu biar awet, dijemur, kemudian wahifdi, dan menjaganya. Kalau sudah dijemur awet kan dijaga, nanti kalau ada yang nyari ya kasih. Itu ini nyontohin kurma, karena kan di Arab ya banyak kurma, ya mungkin ada apa ya, kalau dulu itu mungkin ada yang bawa pakai unta, pakai keledai, pakai unta, berkarung-karung, jatuh satu karung, blek, kurmanya, kurma rutopnya itu yang basah itu jatuh satu karung di jalan. Punya siapa ya? Nah, itu kayak begitu tuh, maka boleh disimpan atau dijual, kemudian disimpan harganya, duitnya itu disimpan atau dikeringkan, ya, dikeringkan, kemudian kalau ada yang nyari ya udah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu warrabi ma yahtaju ila nafaqah, barang yahtaju butuh ila nafaqah untuk biaya operasi, biaya untuk pemeliharaan, ya, kal hayawan, kayak hayawan. Yang keempat yaitu barang yang butuh apa, biaya perawatan, kayak kal hayawan, kayak hayawan, nemu sapi gitu ya, main musim-musim kurban ada sapi lepas, umpamanya ya, nggak ada yang nemu, nggak ada yang ngaku ini sapi siapa ya, umpamanya. Nah itu kan dia kena apa ya, kena tanggung jawab untuk memberikan makan. Jangan ketika kita ambil terus kita diemin nggak kasih makan, itu namanya ada penyiksaan di dalam binatang, itu nggak boleh, ya. Nah ketika kita menemukan seekor binatang atau sesuatu yang butuh pemeliharaan, ya, butuh apa ya, dana, butuh uang untuk kita memberikan makanan, ya, maka wahwa dorbani, maka ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah hayawanu la yamtani'u binafsihi. Pertama, hayawan yang tidak bisa menjaga dirinya. Tidak bisa menjaga dirinya, maksudnya kalau nggak dikasih makan ya mati, nggak bisa cari makan sendiri, ya. Maka fawa mukhayyar, ada pilihan, baina akali, sembelih nggak apa-apa, makan aja sembelih, wa hurmihi, kena tanggung jawab, harganya berapa, dimakan kemudian tanggung jawab berapa itu harga sapi umpamanya. Saya kalau tak pelihara saya nggak bisa melihara ini, ya udahlah tak sembelih, sebagian saya makan dagingnya, sebagian saya jual. Nanti kalau ada yang nyari ya udah, ini kisaran sapi 20 juta, udah saya kasih 20 juta, umpamanya begitu, boleh, ya, karena dia nggak bisa merawat, rumputnya nyarinya di mana umpamanya, repot gitu. Kemudian autarkihi, ya. Kemudian atau yang pilihan selanjutnya adalah meninggalkannya. Udah ditinggalkan begitu aja, ya, udah ditinggalkan begitu saja, boleh, ya. Jadi kalau kita nggak yakin untuk bisa memeliharanya, maka boleh ditinggalkannya.
wa tatawwu'i bil infa' alaihi. Kemudian selanjutnya adalah wa tatawwu'i bil infa' alaihi bai'u wa hifdhuhu samanihi, atau mengurus bil infaq dengan sukarela, ya, wa tatawwu' atau mengurusnya dengan sukarela. Bil infaq itu dengan sedekah, ya pokoknya kita urus binatang itu, kalau memang kita bisa mengurus ya kita urus, alaihi atas barang temuan tadi. Jadi kalau kita bisa yakin mengurus ya udah, kita kalau memang sukarela, ini temuan, ini tanggung jawab, saya bukan karena apa-apa, karena ini binatang butuh makan, udahlah saya kasih. Jadi sedekah tidak hanya kepada orang yang hidup saja, kepada manusia saja, kita sedekah kepada binatang juga baik, karena itu sama-sama apa ya, sayang kita kepada sesama makhluk Allah. Begitu. Umpamanya kan kita merasa ini punya siapa, saya nanti kena biaya, repot nanti, udah nggak usah. Nah itu kan nggak ikhlas. Kalau memang kita mau merawat ya udah dirawat aja dengan ikhlas, biayanya nanti ya udah dengan sukarela, bil infak tadi, dengan sukarela kita rawat. Nah nantinya kalau ada yang nyari ketemu dikasih, dia biaya habis berapa, beberapa hari ini kamu ngerawat habis berapa, saya ganti. Nah kalau memang kita mau nyebutkan diganti ya oke, nggak apa-apa. Cuman kalau kita mau mengikhlaskan akan jadi pahala, akan jadi ibadah. Nah itulah kan lebih mulia, tapi kan berat ya. Sudah merawat, ketika kita ketemu malah nggak dapat apa-apa, begitu. Itu kan berat. Memang suatu yang baik itu yang bisa meningkatkan derajat itu memang agak berat. Tapi kalau kita minta ganti rugi biaya boleh. Au bai'ihi, selanjutnya au bai'i atau jual aja, ya. Kalau memang enggak kuat jual aja, wa khifdhi samanihi, dan harganya tetap kita jaga, duitnya kita jaga, nanti kita kalau ada yang nyari baru kasih itu. Ya. Jual seharga normal, seharga pasaran binatang itu, maka kalau udah ketemu, kalau udah laku simpan uangnya, nanti kalau ada yang nyari baru kasih. Kemudian wayahwa hayawanu yamtani'u, ini yang kedua adalah hayawan yamtani'u, yang bisa menjaga dirinya, ya. Fa'i wajada fi sahra, apabila ditemukan di hutan atau di tanah lapang, sokhro, ya, itu binatang bisa menjaga dirinya, ya. Tarokahu, maka tinggalkanlah. Ya, gini. Kalau memang binatang itu bisa menjaga diri lah, udah bisa cari makan, ya udah tinggalin aja. Wong itu bisa cari makan, ngapain kita ambil? Nggak tahu tuh punya siapa, ya udah. Begitu, ya. Udah tinggalin aja, wong itu bisa nyari makan. Kenapa tadi kok ketika nggak bisa cari makan, binatang itu nggak bisa menjaga dirinya, nggak bisa cari makan sendiri? Ya kita sebagai manusia sama-sama makhluk harus ada rasa peduli, harus rasa ada belas kasihan. Ini kasihan walaupun binatang nggak bisa cari makan, ini binatang punya siapa nggak tahu, kita urus, nanti kalau ada yang nyari kita kasih. Loh, itu tujuannya. Kalau memang syariat udah biarin orang binatang itu bisa nyari makan sendiri, bisa ngurus sendiri, namanya binatang. Nah kalau binatang ternak, binatang ini kan biasanya nggak bisa cari sendiri. Pokoknya kita yakin ini binatang nggak bisa nyari makan sendiri, nggak bisa ngurus diri sendiri, maka itu kita kena kebaikan untuk ngerawatnya sampai, atau kita jual, atau kita makan terus kita ganti ketika ada yang mencarinya. Nah kalau kita yakin binatang ini sudah bisa mencari makan, udah bisa ngurus dirinya sendiri, ya udah kita tinggalkan. Tarkahu, maka tinggalkan. Itu maka tinggalkan. Baik, namun di sini wa wajada fil hadar fawa mukhayyar bainal asya as-salasah. Jadi, nah, ketika menemukannya di tempat penghunian atau pemukiman,
Ya, maka yang menemukan boleh memilih 3 hal seperti pada hewan jenis pertama. Jadi apa ya? Ketika wajadahu fil hadar, ketika ditemukannya di pemukiman, ya, di pemukiman atau di kampung, fahuwa mukhayyar, maka dia boleh memilih bainal asya, apa yang dia kendaki, salah satafihi, yang sudah dijelaskan di binatang yang pertama tadi, ya, boleh menjual, boleh memakan, ya, itu salah satunya kalau memang di pemukiman, ya. Ini kan yang ada 2 hal, ya, binatang yang tidak bisa yang bisa merawat dirinya ditemukannya di sokhro, ya, di tanah lapang, pokoknya nggak di pemukiman, di hutan, pokoknya di sokhro lah, ya, di tanah yang lapang bukan pemukiman. Nah, di situ kita yakini bahwa binatang itu bisa ngurus dirinya sendiri, maka kita tinggalkan saja. Namun kalau itu di pemukiman, ya, nantinya takutnya apa ya? Dia memakan barang-barang yang sudah ditanam orang lain, nanti bisa ganggu masyarakat. Nah, udahlah kita rawat, kita rawat apa ya? Kita pelihara biar tidak mengganggu masyarakat di pemukiman itu binatangnya. Kita rawat, kita kasih makan, atau kita jual, ya, atau kita sembelih boleh, kita makan. Nanti kalau ada yang ganti baru kita kena kewajiban untuk menggantinya kalau ada yang nyari. Begitu, ya. Itulah yang dimaksud. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Faslun wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang masalah makanan itu. Makanan? Iya. Nemu makanan di ya. Iya. Iya. Baik. Iya. Oke, baik. Iya, iya. Bisa. Yuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, jadi begini ya, kalau ada makanan, ini bukan makanan hilang itu ya. Ketika kita di suatu tempat atau di kantor, dimanapun kita berada lah, ketika ada makanan itu letaknya di meja, memang meja-meja biasanya itu meja umum, ya. Yang mana biasanya ini kalau di kantor tempat saya ngajar itu biasa ada tempat meja itu meja umum. Setiap ada makanan kalau ditaruh meja umum itu punya bersama. Siapa yang mau monggo. Tuh. Jadi kalau ada yang nyari jangan salah, kalau ada yang makan kok dicari, jangan salah yang makan, karena ini meja udah dinamakan meja umum. Setiap makanan yang ada di situ boleh dikonsumsi atau boleh dimakan. Nah itu nggak apa-apa kita makan. Ketika ada yang menyari berarti ya ada yang dia salahnya nyaruh di situ. Wong itu meja umum. Nah kalau memang meja pribadi dia ada makanan, ada orang teman kita udah makan aja, orangnya paling pulang. Nah itu kan nggak yakin. Itu meja pribadi. Ya sebelum dapat izin pemiliknya asli ya jangan dimakan. Kalau memang kita nekat makan ya bertanggung jawab. Ketika mau diganti nggak mau, dia kesel, udah
nggak usah diganti. Nah, dengan marah, dengan agak wajah-wajah agak kesel gitu loh, ya. Nah, nanti kita kena dosa sebelum ada maaf. Ya kalau emang nggak mati ya belikanlah, semisal itu, semacam itu belikan langsung kasih. Maksudnya kasihnya jangan pas ada orang, kadang gengsi. Makanan gitu dimakan aja kok minta diganti, itu kadang-kadang gengsi, tapi hati masih kesel. Ada sifat kayak gitu, ya. Maka kita secara pribadi, kalau memang kita berani berbuat berarti bertanggung jawab. Ya udah kita datangin berdua. Maaf ya tadi. Nah sambil kasih. Kalau nggak ada orang, insya Allah dia akan legowo. Biasanya kalau masih ada orang mau terima dia malu karena makanan gitu aja minta diganti. Gitu biasanya. Yang pinter-pinter pokoknya kita cari maaf karena kita memulai kesalahan itu. Uang itu belum pasti di meja pribadi ada makanan kok dimakan karena kita dengerin teman udah orangnya kayak udah pulang makan aja sayang nanti mubazir ternyata balik lagi ya kan berarti kan kesalahan kita nggak memastikan terlebih dahulu. Kalau memang itu baiknya telepon orangnya di telepon ya udah makan aja saya lupa itu lupa wah itu berarti udah ikhlas ya kecuali ini di makanan diletakkan di tempat umum. Nah, boleh siapa aja yang mau makan. Ketika ada yang protes, ya jangan salahin, ini meja umum, ya tak? Jangan salahin. Ya sama kita kiaskan kepada ketika ada mangga ke jalanan kita ambil, ya dan mangga nggak diurus ke jalanan, ambil ya udah. Itu seperti itu sebenarnya sudah menjadi milik umum, ya. Itu jadi makanan kalau mejanya di tempat umum, ya udah kita nggak salah yang makan. Tapi kalau memang ditaruh mejanya tempat pribadi dia atau masih tempat pokoknya bukan tempat umum lah ya. Nah terus kita ngikut orang aja apalagi nggak main-main sih nggak tanya-nanya langsung main makan aja itu kan terlalu berani. Kita nanya dulu ada teman kita udah makan aja orangnya udah pulang ternyata balik nyari makanan itu berarti kita kena tempuhan Pak, kena tanggung jawab. Itu barang belum ikhlas belum halal sepenuhnya. Bahkan belum halal itu, bahkan subhat aja enggak, belum halal, masih haram itu. Kalau subhat kan antara iya apa enggak gitu loh, itu kan belum jelas, itu pasti pilih orang gitu loh, jangan dimakan. Dan kita jangan percaya temen kalau belum dapat jawaban pasti gitu. Ya. Khatimullah menja'al akhir kalamina min ad-dunya inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhanahu rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.